Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Integrasi Nasional. Anggota kelompok kami ada 6. Yang pertama saya sendiri Lucia Mawati, ada Kusina Santi, ada Amirana Shanhiba, ada Siti Restu Masula, ada Dina Arumalaita, dan ada Nur Khalida. Untuk materi yang pertama berjudul Integrasi Nasional dan Pluralitas Masyarakat Indonesia, saya akan bacakan sendiri. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Faktor-faktor pendorong integrasi nasional sebagai berikut. 1. Faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Yang kedua, rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan. Yang ketiga, rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dibuktikan perjuangan tersebut merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. Selanjutnya, faktor-faktor penghambat integrasi nasional sebagai berikut. Yang nomor 1, masyarakat Indonesia yang heterogen, beraneka ragam dalam faktor-faktor kesukubangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, ras, dan sebagainya. Yang kedua, besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan kesatuan dan persatuan bangsa baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Yang ketiga, masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusan di masalah SARA. Yang keempat, adanya paham etnosentrisme di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap budaya suku bangsa lain. Contoh wujud integrasi nasional adalah antara lain sebagai berikut. 1. Sikap toleransi antar umat beragama, walaupun agama kita berbeda, kita harus saling menghormati. Yang kedua, sikap menghargai dan merasa ikut memiliki kebudayaan daerah lain, bahkan mau mempelajari budaya daerah lain. Yang ketiga, saling menghargai antar masyarakat. Pluralitas adalah keberagaman atau kemajemukan yang terdapat dalam suatu bangsa yang mendorong tumbuhnya persatuan dan kesatuan. Jenis-jenis pluralitas diantaranya seperti pluralitas dan agama, pluralitas dan budaya, pluralitas dalam suku bangsa, pluralitas dalam pekerjaan, dan sebagainya. Struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh 2 cirinya, yaitu secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, ada cerita perbedaan-perbedaan kedaerahan. Secara vertikal, struktur Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lain lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Menurut Van der Bers, ada beberapa karakteristik sebagai sifat-sifat dasar dari suatu masyarakat majemuk, yakni 1. Terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok yang seringkali memiliki kebudayaan yang berbeda satu sama lain. Yang kedua, memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Yang ketiga, secara relatif seringkali mengalami konflik-konflik di antara kelompok yang satu dengan yang lain. Yang keempat, secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Santi. Materi selanjutnya yaitu mengenai menggali sumber histori sosiologis politik tentang integrasi nasional. Sumber-sumber integrasi nasional. Pertama, historis. Secara historis, ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni 1. Model integrasi Impremium Majapahit, kedua model integrasi kolonial, ketiga model integrasi nasional Indonesia. Kedua, sosiologis. Secara sosiologis, integrasi nasional berkembang dengan adanya proklamasi yang mengubah bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka dan bebas. Proses penyelesaian di antara unsur-unsur yang berbeda sehingga mencapai tujuan keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, politik. Secara politik, hasrat untuk bersatu sebagai satu kesatuan bangsa terrealisasi melalui konsensus nasional, yaitu Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kemauan untuk bersatu disadari para perintis kemerdekaan sehingga bentuk negara kesatuan Republik Indonesia merupakan
pilihan nyata mereka sebagai satu perwujudan integrasi nasional. Penciptaan kesetiaan nasional dengan tidak menghilangkan berbagai macam kebudayaan lokal atau kebijakan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya akan dibacakan oleh Amirana Janiba. Terima kasih. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika integrasi nasional di Indonesia sejak kita bernegara, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dinamika dari integrasi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Dinamika bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi, seperti A. Integrasi bangsa, B. Integrasi wilayah, C. Integrasi elit massa, D. Integrasi nilai, E. Integrasi tingkah laku. Pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui 5 strategi, yaitu adanya ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik, dan ideologi nasional kesempatan pembangunan ekonomi. Terima kasih. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Anisatul. Strategi integrasi. Strategi integrasi merupakan strategi yang dilakukan perusahaan agar dapat mendapatkan pengawasan yang lebih terhadap distributor, pemasok, dan para pesaing, baik melalui manajer akuisisi atau membuat perusahaan sendiri, menurut David 2015. Satu, strategi asimilasi adalah proses pencampuran dua macam kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan baru. Sehingga dalam kebudayaan yang baru tidak tampak lagi identitas masing-masing budaya pembentuknya. Dua, strategi akulturasi, yaitu proses pencampuran dua macam kebudayaan atau lebih sehingga memunculkan kebudayaan baru, di mana ciri-ciri budaya asli pembentuknya masih tampak. Ketiga, strategi pluralis, yang mana paham pluralis merupakan paham yang menghargai perbedaan dalam masyarakat. Artinya, memberi kesempatan pada segala unsur yang ada dalam masyarakat untuk hidup dan berkembang. Negara memberi kesempatan kepada semua unsur keragaman dalam negara. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Dina Arumalaita. Integrasi Nasional Indonesia. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Kodrat integrasi pada bangsa Indonesia tercipta oleh kesadaran kebangsaan dan cita-cita perjuangan yang dibangun melalui gairah dan kehendak yang kuat dari kodrat keanekaragaman kehidupan bangsa Indonesia. Kodrat keanekaragaman kehidupan itulah yang membangun kehendak berintegrasi ke dalam suatu kesatuan Indonesia dan bercita-cita membangun satu kehidupan kebangsaan dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Sementara integrasi nasional merupakan proses lanjut dari perasaan kesatuan bangsa. Persatuan itu tercipta dari perjalanan historis yang dialami kelompok etnik itu. Dari perjalanan dan pengalaman historis ini melahirkan kondisi kebersamaan-persamaan, yaitu perasaan sependeritaan. Untuk mencapai integrasi nasional dibutuhkan suatu proses yang matang agar kelak keintegrasian tersebut tidak terpecah belah oleh ancaman, gangguan, dan hambatan yang datangnya berasal dari dalam ataupun luar negeri. Berikut ini adalah proses integrasi nasional di Indonesia seperti dikutip modul integrasi nasional Universitas Udayana 2017. 1. Model awal integrasi nasional adalah adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala.
Meski perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah pada selang waktu sebelum abad 20 dengan ditandai adanya sifat kedaerahan, akan tetapi rasa senasib sepenanggungan yang ditunjukkan oleh para pejuang dan pendahulu kita telah mencerminkan adanya benih-benih yakni semangat kebangsaan, yang pada gilirannya kelak akan membentuk keutuhan bangsa Indonesia. 2. Memasuki pada abad 20, gejala semangat kebangsaan semakin membara dan terlihat dengan munculnya berbagai organisasi atau pergerakan yang menjadi salah satu titik awal kebangkitan nasional. Perjuangan melalui berbagai organisasi seperti contohnya Budi Utomo, Syarikat Dagang Islam yang kemudian akhirnya menjadi Syarikat Islam, kemudian Perhimpunan Indonesia, dan lain sebagainya mencitrakan bahwa adanya integrasi sosial dan kultural. Yang ketiga, pada dekade 1920-an, para pemuda tampil di dalam panggung sejarah Indonesia dengan menyongsong tema persatuan dan kesatuan untuk menuju Indonesia yang merdeka. Melalui peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, para pemuda menunjukkan segala peran serta dalam pembentukan integrasi nasional. Yang keempat, pasca proklamasi kemerdekaan, perjalanan bangsa Indonesia di dalam bernegara harus ditempuh dengan berbagai peristiwa. Berbagai cobaan yang mengguncang keutuhan bangsa juga dialami. Ancaman dan bahaya terhadap suatu negara yang tengah membangun keutuhan bangsa harus bisa dihadapi. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Nurholida. Selanjutnya yaitu analisis kasus tentang disintegrasi atau konflik sosial berdasarkan suku, agama, dan ras Indonesia. Kita ambil contoh konflik Sampit atau Perang Sampit atau tragedi Sampit. Sebuah peristiwa kerusuhan antar etnis yang terjadi di Pulau Kalimantan pada tahun 2001 terjadi pada tanggal 18 Februari 2001. Konflik ini terjadi sepanjang tahun. Konflik ini pecah di kota Sampit, Kalimantan Tengah sebelum pada akhirnya meluas ke seluruh provinsi Kalimantan termasuk ibu kota Palangkaraya. Perang Sampit terjadi diawali dengan masyarakat Madura mendominasi populasi di Kalimantan Tengah yang notabene masyarakat Muslim, sedangkan masyarakat Kalimantan menganut agama Kristen. Hal ini muncul sentimen bahwa masyarakat Kalimantan Tengah merasa dikuasai oleh Madura. Lalu permasalahan ekonomi di mana masyarakat Madura lebih unggul daripada masyarakat Kalimantan. Konflik ini mengakibatkan 100 kematian, lebih dari 1.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal di Kalimantan. Dari laporan data, tidak sedikit warga Madura yang juga ditemukan dipenggal kepalanya oleh masyarakat Dayak dalam konflik ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.